Bapak seorang mualaf ya? Bapak seorang mualaf? Iya. Oh alah, ini dia nih. Silakan. Kita ngobrol santai tapi kita tidak bahas isi Bible ya Pak. Jangan saling menjatuhkan iman ya. Ya gini Pak ya. Kita bicara tentang Ya, kesaksian aja. saya terus terang saja, saya tidak ada talenta debat. Mm-mm. Saya cuma suka ya edukasi, saling Yes. memberikan ya pengalaman. Gitu. Saya berkali-kali masuk di ruang ini, tetapi lawan bicara saya itu ya ternyata ada ya trik-trik debat. Akhirnya terpancing, tetapi sebetulnya ya Oke. saya ini hanya menghendaki kita saling mengedukasi. Yes. Ya. Kalau saya mungkin lebih tertarik seperti ini Pak. Ketika saya lagi PK sama blokir permanen, Esti mungkin Bapak kenal ya. Beliau mualaf juga ya. Oh ya, kenapa? Nah, kebetulan saya juga murtadin. Saya lebih senang itu kalau sharing sama mualaf. Kita bercerita, Bapak bercerita kenapa Bapak memilih agama yang sekarang dan meninggalkan agama Kristen, dan saya bercerita juga kenapa saya Oh iya ya, gitu. Kenapa saya lebih apa keren ya. Mm-mm. Anda menceritakan kenapa Anda murtad dari Islam kok ada kemauan masuk Kristen. Nah, Bapak Lalu pun sebaliknya. ada apa gitu. di sana? Yes, betul. Lalu Dan- saya menceritakan saya dari Kristen masuk Islam. Lalu Nah, apa yang saya harus lakukan dan apa yang telah saya terima. Bukan berarti menerima soal material, tetapi ya, itu betul. spiritual. Betul. Oke, silakan Pak. Bapak duluan kalau ingin bercerita. Kenapa Sebentar Bapak ya, meninggalkan aduh, agama Bapak yang lama sebentar, Pak, ya. dan memilih agama yang baru? Silakan. Cuma kok saya ini ada di ruangan santai ini. Biasanya saya kalau di sebelah ya, memang ruang studio saya. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Gitu. Ya sebentar saya mau ambil sesuatu sih. Boleh, silakan. Ya kita santai saja. Betul. Oke. Ini Nggak usah. mau tanya, ini di live di YouTube atau? Saya nanti setelah live di TikTok ini, kalau memang pembahasannya bagus, narasinya bagus, saya akan upload di YouTube pribadi saya Pak, biasanya. Oh Gitu. gitu ya. Gitu. Silakan, aku mau tanya sama Bapak, Tapi mau biasa atau PK Pak? Biar sebaiknya ada Anda waktunya. duluan ya, Anda duluan. Anda sebagai Muslim lalu tiba-tiba menjadi seorang Kristen, gitu ya? Yes, betul. Apa alasannya dan apa yang telah Anda temukan dalam ya kekristenan? Ya, saya Boleh. duluan ingin mendengar, silakan. Oh, Bapak ingin mendengarkan duluan. Oke, kita PK aja mungkin Pak ya. Biar ada waktunya ya, 5 menit ya. Ya. Oh, boleh. Ya teman-teman gak usah pikirin koin ya, ini kita sharing santai. Iya, Layar iya. aja, gak usah pikirin koin. Gitu, gak usah pikirin ngisi koinnya ya, kita lab santai. Iya. Gitu. Nah, kenapa saya meninggalkan agama saya yang lama dan berpindah ke agama Kristen? Saya ceritakan dulu ya, mungkin ini udah sering sekali saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Iya. Silakan. Bentar ya Pak. Saya itu agak batuk soalnya, maaf. Mana Bapak? Silakan. Tidak Oke. apa-apa kok, silakan. Oke. Jadi saya itu lahir beragama Kristen, Pak. Saya lahir beragama Kristen di umur 20-an. Saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Sekarang umur saya 33 tahun. Gitu. Di umur 20-an saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Kenapa saya meninggalkan Tuhan Yesus? Jadi ceritanya gini. Memang betul,
Saya masuk Islam bukan karena keinginan hati saya, enggak. Tapi karena ada motif tertentu. Motifnya apa? Saya masuk Islam karena saya tujuannya ingin menikah. Gitu. Nikah sama perempuan Banten waktu itu, Pak ya. Nah, kami pacaran itu, Pak, kurang lebih 3-4 tahunan kami pacaran. Dan karena udah lama pacaran, kami punya keinginan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi, gitu. Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah, waktu datang ke rumah dia, akhirnya orang tuanya ngomong sama saya, gitu, kamu boleh nikah sama anak saya, tapi kamu harus pindah agama karena kamu kan agamanya Kristen, gitu. Oh iya, gitu. Saya nggak mikir panjang gitu, Pak. Saya langsung pindah, gitu kan. Saya pulang ke Jakarta, beberapa hari saya datang lagi, dan akhirnya saya disyahadatkan, gitu. Dan saya berpindah ke agama Islam. Hubungan kami yang semula baik-baik aja, Pak, yang nggak pernah sama sekali ada masalah, nggak pernah sama sekali terjadi keributan. Paling kalau ada itu masalah-masalah kecil ya, masalah-masalah kecil, bukan masalah besar, kecil sekali masalahnya, tapi itu selesai. Nah, ketika saya meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, kami sudah menentukan waktu pernikahan, bahkan uang saya sudah masuk ke sana untuk acara pernikahan. Gitu. Aku nggak tahu Tuhan Yesus mau berbicara apa, Tuhan Yesus mau nunjukin apa, aku nggak pernah tahu gitu. 2 minggu kurang lebih sebelum hari H pernikahan, ada satu permasalahan yang membuat saya memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu. Itu, saya nggak bisa ceritakan masalahnya apa karena itu menyangkut privasi mantan saya. Karena gimana pun perempuan itu pernah ada di dalam hidup saya dan privasinya masih saya jaga sampai sekarang. Cuman karena masalah itu, akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Nah, karena batalnya pernikahan saya, akhirnya saya depresi, Pak. Depresi, ujung-ujungnya saya jatuh ke dunia narkoba. Itu, jatuh ke dunia narkoba. Nah, ketika saya menggunakan narkoba, kurang lebih 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun malah saya menggunakan narkoba, saya ada di titik terendah dari penggunaan narkoba itu, Pak. Gitu. Dan ketika menggunakan narkoba, banyak orang yang saya rugikan. Pertama keluarga saya, yang kedua sahabat saya, ketiga teman-teman saya, yang keempat orang-orang di media sosial Facebook itu banyak sekali yang saya rugikan. Gitu. Banyak sekali orang yang saya rugikan, bahkan saya tipu ya. Di mana-mana muka saya itu diposting di tahun 2020 itu atas dasar penipuan. Itu diposting, banyak sekali orang yang saya rugikan ketika meninggalkan narkoba. Nah, di titik terendah dari menggunakan narkoba itu, di titik terendah ya dari menggunakan narkoba itu akhirnya saya ketangkep lah. Cuman ketangkep saya bukan dalam keadaan sebagai bandar. Nah, saya sebagai seorang pengguna gitu. Akhirnya masih bisa diselesaikan. Nah, waktu ditangkap itu, Pak, saya nggak tahu, saya mau minta tolong sama siapa karena saya tidak mau menjalani hukuman itu. Akhirnya saya coba nelpon ke ibu saya, "Mah, adik ditangkap, bisa nggak bantu aku?" "Nggak bisa, Dek, sudah cukup kamu bikin malu keluarga." Akhirnya mama saya nggak mau bantu. Saya coba lagi telepon abang saya, kembaran saya, "Bang, bisa bantu aku nggak? Aku ditangkap, aku nggak mau ngejalanin hukuman ini. Itu masa depan aku masih panjang." "Nggak bisa, kamu harus jalani." Aku udah nggak tahu, Pak, mau minta tolong sama siapa lagi. Sama keluarga aku udah nggak bisa, apalagi sama teman-teman dan sahabat aku pasti nggak mau bantu. Akhirnya aku yang udah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan aku ingat satu nama malam itu. Aku berdoa secara kekristenan. Doa aku kurang lebih seperti ini. Tuhan, aku udah ninggalin Tuhan di dalam kehidupan aku. Aku mau Tuhan mengetuk hati keluarga aku supaya mau bantu aku. Puji Tuhan, Pak. Setelah aku berdoa, besok siangnya kakakku yang perempuan datang bantu aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya semakin yakin lagi untuk kembali ke agama Kristen dan semakin yakin lagi kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Tanpa saya rehabilitasi, tanpa saya minum obat-obatan, Tuhan Yesus mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Singkatnya seperti itu, Pak, kesaksian saya. Silahkan, Bapak. Oh iya, 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 iya. Iya. Ya, kita Ya, mulai, Pak ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, Pak, terima dulu, Pak. Silakan. iya. Ya, eh, pertama-tama saya menyampaikan ya, saya sangat senang ya ketemu dengan Anda ya, Rama,
sopan dalam berdiskusi, dan para penonton atau teman-teman, kami di sini bukan membutuhkan koin, tetapi kami ingin membagi sebuah kesaksian. Beliau telah menyaksikan satu kisah nyata. Dia seorang Muslim lalu masuk Kristen. Begitu kira-kira? Yes, betul Pak. Saya Kristen, Muslim ke Kristen lagi. Lahir baru. Dan terus terang saya sebagai seorang Kristen dan saya sejak SMP saya sudah senang khotbah ya maklum waktu di sekolah itu kan ada pelajaran agama jadi guru agama sering melatih kami pimpin ibadah. Jadi sebelum dia kasih pelajaran ada ibadah murid-murid. Nah, saya sering diberikan kesempatan untuk khotbah Memang kesenangan saya itu sejak dini SMP saya sudah khotbah gitu. Nah, lalu saya pernah sekolah Alkitab dan juga saya pernah mengajar di sekolah tinggi teologi. Saya mengajar bahasa Inggris serta Islamologi. Nah, biasanya kan kalau mengajar Islamologi itu sebentar ada yang mengatakan suara kecil. Halo, tes. Bisa kedengaran suara? Aman. Oh, aman. Oke. Nah, sebelum mengajarkan pasti belajar lebih dahulu. Jadi seorang dosen Islamologi itu tentu memiliki 2 kitab suci Bible dan Al-Quran. Nah, gitu. Nah, lalu saya mulai membanding-bandingkan. Saya temui ternyata Al-Quran itu searah dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Jadi gini, dalam Al-Quran itu seperti merangkul ada Torah, Zabur, dan Injil. Sehubungan dengan itu dalam Al-Quran itu disebutkan selain mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab sebelumnya, termasuk para nabi-nabi. Nah, saya melihat waktu Yesus itu ada di muka bumi ini, dia menyampaikan khotbah ke dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Aram ini dekat dengan bahasa Arab. Nah, para nabi-nabi dahulu kala itu selain berbahasa Ibrani, berbahasa Aram. Bahasa Arab itu dekat sekali dengan bahasa Arab. Jadi saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidaklah menciptakan suatu kepercayaan baru tetapi memperpanjang. Sehingga saya melihat caranya Islam itu searah dengan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Lalu dalam Bible itu disebutkan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Jadi saya merasakan supaya saya berkenan dan memiliki kehidupan masa depan, maka saya harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus itu
Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu searah dengan apa yang dilakukan oleh orang Muslim. Mungkin sudah waktunya sudah selesai ya. Silakan dilanjutkan aja Pak. Saya belum Nggak dapat apa-apa. poin kesaksian apa. Kita kan ini saling sharing saja. Ya. Nggak masalah Pak. Masih ada 2 menit 34 detik lagi. Silakan dilanjutkan dulu. Karena saya belum dapat tuh poin kesaksian Bapak. Silakan. Oh ya, gini ya. Nah, ya, saya melihat ya apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Misalnya Lukas pasal 2 ayat 21. Ya, Yesus di usia 8 hari dia disunat, ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Lalu kedua, Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, walaupun berbeda dengan puasanya Islam, maksud saya beda 10 hari, tetapi lebih mendekat ya, dilakukan setahun sekali. Artinya orang-orang Muslim itu ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu selanjutnya ya Yohanes 13 ayat 1 dan 17 ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, apakah ini searah dengan perjanjian lama? Ya, waktu Musa dan Harun ya hendak masuk tenda tempat ibadah, mereka juga membasuh tangan dan kaki. Ya. Nah, hal ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ya. Lalu selanjutnya ya, yang keempat, saya melihat ya pada Matius pasal 26 ayat 39. Ya, Yesus berdoa kepada Allah. Ya, dia maju lalu sujud. Nah, metode ini juga saya temukan ya kepada orang-orang Muslim. Nah, selanjutnya ya Yesus pernah mengungkapkan ya mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan. Nah, ini seperti ya, suatu pernyataan Yesus, pengakuan Yesus bahwa ada Allah yang dia sembah satu-satunya dan dia sebagai utusan atau rasul. Nah, pada zaman Al-Quran diturunkan ya demikian juga orang-orang Muslim itu mengakui bahwa Allah satu-satunya dan Muhammad sebagai rasul. Nah, yang terakhir saya temui ya dalam Bible, waktu Yesus itu mati sebelum dia hidup naik ke surga ya. Maksudnya dia mengalami kematian. Ya. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia dikafani, ya dibungkus dengan kain kafan. Nah, ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim ketika mereka ya meninggal dunia ya hanya dikafani. Nah, hal ini ya waktu saya sebagai Kristen apa yang dilalui momen-momen ini yang dilakukan oleh Yesus ya saya tidak pernah terapkan. Saya hanya temukan itu pada ya caranya orang-orang Muslim. Nah, sehingga saya tertarik dan perlu diketahui ya, saya sekarang mengakui bahwa Muslim itu adalah agama yang cocok buat saya. Tapi bukan berarti saya pindah lalu mengatakan Kristen itu salah, tidak. Saya tidak pernah katakan salah. Cuman ketika saya masuk Islam, suatu saat ada double ilmu. Saya telah mengerti Bible dan suatu saat saya akan belajar banyak tentang Al-Quran dan suatu saat ya pasti
selain memiliki ilmu pengetahuan Bible dan pasti memiliki ilmu pengetahuan Al-Quran. Semacam saya sementara belajar bahasa Arab, sementara belajar ya Al-Quran dan sebagainya. Saya pikir jangan sampai saya monopoli, saya juga senang ya ada interaksi. Dan biar bukan saja saya yang mendapatkan edukasi, tetapi teman-teman kita itu ada. Ya, sekitar 245 yang menonton di channel saya ini. Silakan Pak. Oke Pak. Tidak apa-apa, biar panjang kok, tidak apa-apa. Saya Oke sudah Pak. kelebihan waktu tadi. Pak Danje, sebelum kita mulai tadi, saya sudah membatasi diri. Saya tidak mau bahas-bahas tentang Alkitab dan saya juga tidak mau bahas-bahas tentang isi kitab Bapak. Gitu. Ya. Tapi nggak masalah. Luar biasa. Baru kali ini, saudara-saudara, ya ada 252 mata memandang. Baru kali ini saya ya menemukan seseorang yang sangat-sangat bijaksana. Yes. Ya, tolong dukung channel bijaksana sih, channel Bapak ini. Karena, ya, silakan subscribe atau tambahkan teman. Ini orang ini punya ya kepribadian yang sangat santun, ya, sangat salut saya Pak. Aku juga salut sama Bapak. Baru Bapak orang yang tidak menjelekkan iman kekristenan walaupun masih sedikit comot-comot Pak ya, nggak masalah itu. Ya, buat teman-teman, aku tadi sebenarnya mau ngajak Bapak ya untuk aku dapat poin kesaksian Bapak, tapi sedikit aku dapat poin dari kesaksian Bapak tadi ternyata masih sama dengan mualaf lainnya. Jadi berpindah agama itu karena ada hal-hal yang di dalam Bible itu misalnya, tapi saya tidak mau ini akan diperpanjang Pak ya. Misalnya Tuhan Yesus pakai kain kapan, itu sebenarnya Tuhan Yesus pakai kain lenan dan itu adalah tradisi Yahudi itu. Dan yang kedua, misalnya Tuhan Yesus sebagai utusan Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus sebagai utusan yang diambil cuma utusannya aja, tapi yang di 17 ayat 10 itu nggak pernah sama sekali mereka mau baca. Segala milikmu adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Itu utusan macam apa yang segala milikmu adalah milikku, yang segala milikku adalah milikmu. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga dibaptis. Itu. Tapi saya kesampingkan masalah itu. Kalau saya tuh pribadi orang gini Pak, terserah orang mau memandang Alkitab itu kontradiksi seperti apapun, bebas. Itu. Karena saya pribadi membaca Alkitab, yang saya cari di dalam Alkitab itu kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Maka yang saya dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Yang kedua, ada orang yang mempelajari Alkitab atau membaca Alkitab untuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Makanya yang dia dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Gitu. Terus yang ketiga, misalnya Pak, saya coba ya, ini tapi bukan Bapak ya, misalnya ada beberapa orang di luar sana yang suka comot-comot ayat Alkitab, terus tujuannya apa? Ingin menjatuhkan dari iman kekristenan. Sebenarnya kalau saya mau melakukan itu gampang sekali Pak. Kalau kita cuma mau comot-comot kitab orang, kita tafsirkan sendiri menurut akal kita, menurut pikiran kita. Apakah itu dibenarkan di dalam ajaran Kristen? Enggak, saya selalu sepakat. Kalian orang Islam, kalian akan lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan kami orang Kristen. Dan kami orang Kristen akan lebih paham isi dari Alkitab dibandingkan orang Islam. Karena apa? Kami mempelajari Alkitab untuk mencari kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Nah, kalau saya pribadi beranggapan tuh gini Pak ya. Orang yang berpindah agama, saya pengen tuh punya ekspektasi yang lebih Pak. Gitu. Jangan cuman rata-rata ya, yang saya dengarkan orang berpindah agama itu cuma karena ada kontradiksi di dalam Alkitab aja, gitu. Saya tidak pernah mendapatkan misalnya seperti saya berpindah agama dari agama yang sebelumnya, bukan berarti ada kejelekannya di agama Islam, enggak sama sekali, gitu. Tapi saya mendapatkan mujizat yang nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus yang kasih setianya, yang bisa saya rasakan di dalam kehidupan saya, gitu. Nah makanya saya itu selalu pengen misalnya kalau misalnya kita kesaksian gitu kan, kita benar-benar misalnya kayak Bapak, apa sih yang Bapak dapatkan ketika Bapak di agama Islam, kebaikan apa yang pernah Bapak dapatkan ketika Bapak di agama Islam, hidayah apa
yang pernah Bapak dapatkan ketika Bapak di agama Islam? Karena tujuan kesaksian itu seperti itu, Pak. Itu. Saya sama Hesti bersaksi itu seperti itu. Walaupun Hesti masih kadang-kadang suka comot-comot Alkitab juga, cuman nggak masalah. Itu. Saya tuh pengen hal yang lebih sebenarnya. Saya pengen tuh maksudnya gini, Bapak menceritakan, gitu kan? Bapak menceritakan, saya loh, ketika saya berpindah ke agama Islam, dulu saya orangnya seperti ini. Tapi ketika saya mengenal Islam di dalam kehidupan saya, perubahan saya jauh lebih baik. Saya mendapatkan pengetahuan dalam kehidupan yang lebih baik. Misalnya dulu saya, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya orang yang temperamen. Saya mantan pengguna narkoba. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus mampu merubah saya. Dulu saya temperamen, sekarang saya bisa menahan emosi saya walaupun masih kadang-kadang terpancing juga gitu. Nah, dulu saya seorang pengguna narkoba, sekarang saya bisa lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Nah, saya itu selalu pengen mendengarkan, maksudnya gini Pak ya, bukan berarti saya menjelekkan Bapak atau enggak gitu. Karena di awal tadi saya udah batasi, saya nggak akan membahas Alkitab dan juga saya tidak akan membahas kitab. Yang saya pengen dengarkan, hidayah apa sih yang pernah Bapak dapatkan ketika Bapak memeluk agama Islam itu Pak. Itu karena saya yakin ketika teman-teman muslim di sebelah yang mendengarkan kesaksian Bapak tentang hidayah apa yang Bapak dapatkan di dalam kehidupan Bapak, saya yakin teman-teman muslim di bawah akan lebih banyak mendapatkan hal-hal positif. Oh ini loh, seorang mu'alaf ketika dia mengenal agamanya, gitu kan, ketika dia mengenal agamanya, agama Islam, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia alami dibandingkan dulu dia masih di agama Kristen. Itu sih Pak kurang lebihnya sebenarnya yang mau saya dengarkan tentang kesaksian Bapak. Tapi kalau memang karena ada kontradiksi di dalam Alkitab itu yang menyebabkan Bapak berpindah agama, ya wes nggak masalah gitu. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi, Tuhan Yesus, kami orang Kristen tidak pernah membantah kalau Tuhan Yesus itu adalah utusan. Tapi utusan yang seperti apa dulu? Bukan cuma utusan yang cuma dibilang utusan biasa. Nah, itu lebih dari itu. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 10 sudah jelas sekali. Dikatakan, segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Itu. Semoga Bapak setelah ini bisa memberikan kesaksian yang benar-benar hidayah-hidayah yang Bapak dapatkan di dalam kehidupan Bapak. Jadi saya mau juga teman-teman muslim yang di bawah mendapatkan real kesaksian Bapak gitu. Terima kasih banyak Pak. Kita mulai ya. Oke, silakan Pak. Iya, gini, luar biasa ya. Iya, saya justru tertarik ya dari pandangan Bapak. Nggak ada suaranya Pak. Iya. Yes, Oh, ada. ada ya, ya. Ada ya. Ya. Saya justru ya tertarik, terinspirasi ya dari perkataan Bapak sendiri. Ya, misalnya seorang Kristen masuk Islam, hal-hal apa yang dia telah lakukan, kesuksesan apa yang dia telah lakukan. Kalau misalnya ya dia lakukan di masa Kristen itu lebih baik daripada di masa sekarang, ya itu saya pikir ya bukanlah hidayah itu Pak. Tapi setelah dia move on ya, lalu dia mendapatkan kesempatan yang indah, dapat memenangkan banyak jiwa, berdakwah di mana-mana, itu namanya hidayah. Atau seperti Bapak ya sebagai muslim, lalu ya sebagai muslim ya lalu Anda move on ke Kristen, lalu Anda mendapatkan sesuatu kesempatan yang indah ya, ada hal-hal yang sangat berkembang yang menguntungkan orang banyak. Nah, itulah hidayah sebetulnya ya yang kita harus cari. Nah, saat ini saya ingin ya menyampaikan sesuatu ya. Menurut saya ya, kita kembali ke belakang ya. Menurut saya
Yahudi, Kristen, dan Islam itu adalah agama yang searah. Tuhannya satu, surganya satu. Nah, saya berpandangan begini, Pak. Ketika Musa alaihissalam menerima Torah, dan ada ayat-ayat tertentu yang mendukung bahwa Torah dan syarat-syarat Torah ini cuma dikhususkan bagi umat Israel. Nah, kalau demikian ya, tanpa ada hukum kemudian, maka keselamatan itu cuma ada pada umat Israel tentu, ya. Nah, itulah sebabnya ya Yesus Tuhan izinkan ada di muka bumi ini sehingga ada Injil, ada Rasul Paulus, dan terbentuklah Kristen. Dan kelihatan Kristen itu saya melihat ya, mereka dipakai oleh Tuhan menggunakan selain Injil dan surat Rasul Paulus ya, untuk berdakwah itu menggunakan budaya seperti orang Indonesia khotbah bahasa Indonesia, orang Cina khotbah bahasa Cina. Nah, memang demikian. Dan alasannya ya, alasannya Kristen itu ada sebagai agama ya sesudah Yahudi, dan oleh karena itu saya meyakini pasti ada agama yang ketiga yang akan muncul. Ya, kita mengertikan ada beberapa hal ya. Misalnya kita ketahui ada ya orde lama, lalu muncul ada orde baru, lalu muncul ada orde reformasi yang sekarang telah berkembang. Jadi ada hukum-hukum sejak orde lama itu masih dipergunakan di zaman orde reformasi, tetapi ada yang dikembangkan karena ya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sosial. Nah, demikian juga ya, hukum itu seolah-olah seperti itu. Ya, Tuhan pernah berfirman begini, Pak. Firman itu telah dia keluarkan dari mulutnya, dan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ya, dia akan pergi sesuai dengan diperintahkan untuk itu. Nah, kita melihat ya, Muslim itu saya meyakini ya sesuatu kepercayaan yang diridhoi oleh Allah ya. Satu ya, kita melihat ya keabsahan dan kebenaran ya bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai pedoman bagi umat manusia yang tidak bisa lagi kita bantah. Ya, kebenarannya kita melihat justru dari ya Torah, Injil, ya, Zabur. Apa yang merupakan dasar di tiga kitab ini kita boleh temukan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, lalu kita menggali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maaf Pak ya, saya sedikit sudah menyimpang perkataan masih kita. ada waktu 2 Tidak menit. apa-apa ya. Silakan. Karena memang begitu, ini sebuah kesaksian saja Pak ya. Ya, maaf ya. Di dalam Bible, kitab ya, tulisan Rasul Paulus ya, kitab Ibrani 10 ayat 16. Suatu saat hukum itu ditaruh di dalam hati, lalu dituliskan dalam akal budi. Nah, di zaman Rasul Paulus ya, dia sebutkan akan, artinya kemudian. Nah, saya meyakini gini Pak, ketika Al-Quran itu diturunkan menggenapi nubuat ini, ya satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat dihafal. Seperti contoh sekarang saya ya alami sekarang Pak. Pada saat saya berdoa ya, sholat lalu menyebutkan 7
ya ayat-ayat Al-Fatihah, lalu saya sertai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya itu harus. Artinya ini menghafal, menguasai, dan diterapkan. Ya, kita pelihara ini lewat doa. Gitu, seperti saya sebutkan tadi. Saya sudah menyebutkan ketujuh ayat Al-Fatihah itu kita ya ikuti dengan ayat-ayat itu. Nah, hal ini yang merupakan satu bukti bahwa Islam itu indah, betul-betul berasal dari Allah. Lalu selanjutnya kebenaran Islam itu bisa kita lihat sesudah ya Al-Quran itu dibukukan, dan mereka tentu orang-orang Muslim ya, saat melakukan segala sesuatu perintah ya, baik sholat dan taat serta memberikan sedekah kepada sesama manusia, maka orangnya akan menjadi semakin ramah, semakin diberkati, sehat walafiat, umur panjang, dan bukan hanya itu, tetapi keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ya, cucu, cici dan sebagainya. Bukti bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, mungkin Oke. Pak sudah kepanjangan ini, silakan Oke, ditambahkan. Pak. Yes. Terima kasih banyak. Silakan lanjut Ya, diambil oke. dulu, Pak. Lanjut, Pak, Oke. lanjut. Ya, di sesi yang kedua aku juga kembali, Pak. Aku belum dapat poinnya. Maksud aku itu seperti ini, Pak. Kesaksian hidup. Gitu. Ya. Aku terangin sedikit. Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik lagi. Iya, Misalnya, Bapak dari agama Kristen pindah ke agama Islam supaya hidup Bapak lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang saya mau dengarkan sebenarnya Pak, karena room saya juga kesaksian Kristen. Makanya dari awal saya udah bicara tentang kesaksian tadi. Yang mau saya dengarkan, yang Bapak rasakan, perubahan hidup apa sih yang Bapak rasakan? Misalnya, dulu Bapak seorang yang tadi aku bilang kan, dulu Bapak seorang yang temperamen, emosional. Nah, ketika Bapak sudah mempelajari agama Islam, ketika Bapak sudah membaca Al-Quran, sudah mengerti isi dari Al-Quran, perubahan hidup yang Bapak alami, Bapak jauh tidak menjadi seseorang yang emosional. Itu, karena fokus saya tuh maksudnya gini, Pak. Kalau bicara tentang ajaran agama, itu udah hampir tiap hari kita dengarkan. Yang lebih penting buat saya ingin mendengarkan gimana agama itu benar-benar hidup di dalam hidup kita. Akan jadi percuma, misalnya Pak, kita hafal Alkitab. Kita hafal misalnya, walaupun saya pribadi kalau disuruh hafal Alkitab, saya nggak bisa Pak. Kita hafal Alkitab, kita jago khotbah, kita jago kalau disuruh baca ayat ini, ayat itu, ayat ini, kita jago. Tapi kalau hidup kita tidak menjadi contoh buat orang-orang yang mendengarkan, buat orang-orang yang ada di lingkungan kita, saya rasa itu nonsen. Itu. Nah, yang saya pengen dapatkan, misalnya, saya coba mengutip tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi ada 2 yang saya catat. Al-Quran pedoman bagi manusia. Nah, itu saya sepakat. Al-Quran pedoman bagi orang Islam. Sebagai landasan dia. Gimana dia hidup menurut Al-Quran. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, itu hidup di dalam dirinya, dan dia menjadi contoh buat orang-orang yang melihat Bapak. Gitu. Sebenarnya yang saya mau dapatkan tadi itu Pak. Ketika Bapak berpindah agama, apa kebaikan-kebaikan yang Bapak dapatkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bapak ada bilang, Al-Quran dihayati dan dihafal. Oke, itu nggak masalah. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi, ketika Bapak sudah bisa menghafal Al-Quran, yang lebih terpenting lagi, Bapak mengerti apa yang menjadi isi di dalam Al-Quran itu. Misalnya kami, orang Kristen, saya kalau disuruh baca Alkitab, disuruh menghafal Alkitab, saya nggak bisa. Nggak bisa sama sekali Pak, saya menghafal Alkitab ini Pak. Gitu. Tapi orang Kristen itu Pak, tidak diharuskan untuk menghafal Alkitab.
Orang Kristen tidak diwajibkan untuk menghafal Alkitab. Karena Alkitab bukan untuk dihafal. Tapi gimana caranya Alkitab ini hidup di dalam diri kita? Gimana caranya Alkitab ini menjadi jati diri orang Kristen? Seperti saya, ketika saya dulu beragama Islam dan saya sekarang menjadi anak-anak Tuhan, ketika saya sekarang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gimana caranya Alkitab yang saya baca tiap hari ini saya hidupi di dalam diri saya, dan saya bisa menjadi contoh buat orang-orang di lingkungan saya. Saya bisa menjadi contoh buat orang-orang yang mendengarkan narasi saya. Gitu. Makanya saya nggak pernah peduli, Pak. Orang mau bilang Alkitab ini editan, orang mau bilang Alkitab ini kontradiksi, orang mau bilang Alkitab ini palsu. Tapi kok kenapa Alkitab yang kalian bilang palsu ini, Alkitab yang kalian bilang kontradiksi ini kok dipakai untuk menguatkan dalil kalian? Gitu. Nah, yang saya pengen, semoga saya bisa dapat di sesi yang ketiga ini, yang saya benar-benar pengen, dan biar kita dapat hal positifnya. Karena kalau untuk comot-comot Alkitab, dan saya juga comot-comot ayat Bapak misalnya, itu udah hampir sering, Pak, kita dengarkan tiap hari, Pak. Tiap hari udah kita dengarkan di Komal sana sini, gitu, udah kita dengarkan. Nah, semoga di sesi yang ketiga ini saya benar-benar bisa mendapatkan hal yang benar-benar real di dalam kehidupan Bapak. Kebaikan apa yang Bapak alami di dalam kehidupan Bapak. Dulu yang belum pernah Bapak lakukan ketika di agama Kristen, dan sekarang ada kebaikan yang Bapak lakukan ketika Bapak sudah beragama Islam. Semoga di sesi yang ketiga ini saya benar-benar ingin mendapatkan kebaikan apa sih? Misalnya Pak, saya kasih contoh Pak ya. Kayak blokir permanen, kemarin waktu PK sama saya, dulu dia orang yang temperamen misalnya. Dulu orang dia yang kalau beribadah itu asal-asalan. Ketika dia beragama Islam, dia lebih teratur untuk sholat. Nah, yang pengen saya dapatkan itu Pak sebenarnya Pak, bukan masalah comot-comot kitab gitu. Karena kalau comot-comot Alkitab Pak, itu apa ya, kalau saya punya pikiran, orang mau mencomot gimana pun isi dari Alkitab, saya dan teman-teman anak-anak Tuhan yang lain tuh nggak peduli, karena kami lebih tahu kebenarannya, gitu kan? Karena kami membaca Alkitab, kami mencari kebenaran di dalam Alkitab. Jadi kalau untuk apa ya? Untuk misalnya nih, kalau ada yang menggiring saya ingin berdebat, saya nggak akan pernah mau berdebat tentang isi kitab orang lain, apalagi isi kitab saya, karena ujung-ujungnya ketahuan, gitu. Ujung-ujungnya ketahuan. Semua yang saya sampaikan tidak akan mau diterima. Karena apa? Pasti ada yang menurut kalian lebih benar. Nah, makanya saya ingin membahas hal yang lebih penting lagi, yang benar-benar kita rasakan agama ini di dalam hidup kita. Itu karena tujuan kita beragama, tujuan kita percaya, Bapak percaya kepada Al-Quran, saya percaya kepada Alkitab, supaya hidup kita lebih baik. Yang ingin saya dengarkan jauh lebih penting lagi, gimana agama Islam hidup di dalam diri Bapak, membawa hal-hal positif di dalam diri Bapak, dan gimana agama Kristen hidup di dalam diri saya, ajaran Kristen hidup di dalam diri saya, dan membawa hal-hal positif di dalam diri saya. Karena kami di agama Kristen, pohon itu Pak, hasilnya dilihat dari buahnya Pak. Itu buah yang baik berarti pohonnya baik. Itu semoga di sesi yang ketiga ini saya bisa dapatkan itu dari Bapak, dan kalau bisa nggak perlu comot-comot Alkitab gitu. Ya. Nah, karena gini Pak, kalau Alkitab itu Pak, orang mau comot-comot gimana pun Alkitab, kami orang Kristen, kami paham, kami lebih paham isi dari Alkitab, dan Bapak Islam, Bapak akan lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan kami orang Kristen. Itu Pak ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, silahkan dilanjutkan Pak. Iya. Sebetulnya apa yang Anda maksudkan itu sebetulnya sudah terjawab, tetapi saya akan memberikan penjelasan ya, yang sehubungan dengan apa yang saya telah alami sekarang. Nah, saya mengulangi tadi, siapa yang mengikuti ya pedoman atau kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran itu pasti diberkati oleh Allah, usia panjang, ya, jauh dari malapetaka dan sebagainya. Nah, sekarang itu saya
dapatkan, ya. Ya, saya terbuka saja, ya. Dan selama ini saya tidak pernah ya buka kekurangan saya. Selama saya sebagai Kristen, saya punya penyakit, ya, yang saya tidak perlu sebutkan penyakit apa. Tetapi penyakit ini sejak kecil saya sudah ada. Tapi setelah saya syahadat, ya, mualaf, penyakit itu hilang. Satu bukti itu adalah pertolongan Allah. Satu bukti bahwa Allah izinkan saya berada di agama ini. Lalu kedua, dulu memang saya sudah pelayan. Saya bisa berkhotbah, saya bisa menerjemahkan orang asing. Khotbah bahasa asing saya bisa terjemahkan. Ya. Namun saya punya temperamen, ya, emosional, ya. Sewaktu-waktu saya marah-marah anak-anak, istri dan sebagainya. Tetapi setelah saya menjadi seorang muslim, ya, saya berubah temperamen saya. Ya, luar biasa. Nah, saya pikir siapapun tidak bisa merubah temperamen saya. Tetapi hanyalah Allah. Ya, itu luar biasa. Lalu hal-hal apa lagi yang saya temukan? Ya, saya terus terang saja hobi belajar bahasa asing. Ya. Nah, setelah saya menjadi seorang Muslim, ya, saya sudah bisa berbaca. Saya bisa baca Al-Quran. Saya bisa sedikit berkomunikasi bahasa Arab. Iya. Dan saya bisa kembangkan bahasa Inggris saya. Iya. Saya sebelum ya masuk Islam, saya sering ke luar negeri. Setelah masuk Islam, saya diberikan kesempatan ke Mekah. Itu hadiah dari mana itu? Kalau bukan dari Allah. Ya, luar biasa. Ya. Dan pada saat ini, ya, setelah saya menjadi Muslim, sudah 2 tahun lebih, saya tidak pernah sakit, sehat terus. Ya, walaupun usia saya sudah tua, tetapi semangat ya luar biasa. Dan setelah saya menjadi Muslim, saya diberikan kesempatan khotbah di masjid. Ya, sudah berapa masjid saya datangi, saya diundang khotbah, dan saya juga diberikan kesempatan ya menyampaikan kesaksian, menyampaikan dakwah di mana-mana. Ya. Saya meyakini bahwa ketika saya menjadi Muslim, ada sesuatu yang besar yang Tuhan izinkan kepada saya. Ya. Keluarga saya sendiri mengakui, Papa setelah masuk Islam sekarang berbeda, ya, ramah, ya, kepada sesama dan sebagainya. Ya. Ada hal-hal rezeki, ada-ada saja Allah berikan kepada saya. Ya. Sebelum saya masuk Islam, ya, saya ada pekerjaan, tetapi seringkali ya di dapur itu kekurangan makanan. Tetapi setelah saya jadi Muslim, ya, justru saya banyak memberikan kepada tetangga, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, ini saya pikir semuanya ini adalah seizin Allah. Nah, gitu. Oke, Pak, saya tidak perlu Silakan Pak, masih ada waktunya Pak. Silakan Pak, silakan. Luar biasa, itu yang saya maksud tadi, luar biasa. Akhirnya saya dapat poinnya. Gitu. Itulah Pak. Jadi saya nggak tahu ya Bapak sepakat atau enggak ya. Jadi jujur ya teman-teman yang di bawah juga, saya baru kenal sama Pak Dante ini ya. Dan saya baru 1 kali PK sama beliau, kita mulai lagi Pak ya. Iya, tidak apa-apa Pak, di kemudian lagi kita bisa boleh, itu dialog kita mulai ini, 1 kali lagi, silakan. Itu saya baru kenal sama Pak Dante. Saya sangat menghargai beliau. Ini contoh
Salah satu contoh mu'alaf yang kalau menurut saya Muslim yang sopan, Islam yang baik, mu'alaf yang walaupun mungkin gini ya, mungkin maksud Bapak tadi comot-comot Alkitab itu karena Bapak karena ayat-ayat itu yang menyebabkan Bapak berpindah Iya, betul. agama, bukan ingin menjatuhkan dari iman ke Kristenan. Itu saya tadi nangkapnya di situ ya, itu. Tapi luar biasa, saya sangat mengapresiasi Bapak. Bapak orang pertama yang saya jumpai ketika Bapak berpindah agama dan Bapak tidak menghujat atau menjatuhkan iman kekristenan. Nah, karena ada waktu sedikit lagi, aku mau bawa satu tema lagi. Ini banyak sekali yang sedang kita hadapi, Pak. Dan aku ingin Bapak sedikit memberi tanggapan. Kita nggak usah pakai waktu, mungkin setelah ini Bapak bisa memberi tanggapan dan saya nanti akan memberi tanggapan lagi. Gimana tanggapan Bapak sama hal-hal yang lagi marak terjadi sekarang? Dari Kristen pindah ke Islam, menjelekkan agama Kristen. Dari Islam masuk Kristen, menjelekkan agama Islam. Gimana pendapat Bapak tentang hal itu? Silakan, Pak. Ya, saya terbuka saja. Saya sering menyampaikan narasi ya pada akun saya sebelum saya mengundang ya teman-teman untuk diskusi. Saya sering mengatakan bahwa kita di TikTok ini saling mengedukasi ya. Jangan memfitnah sesembahan agama lain. Itu saya sering sampaikan. Ada 3 hal. Kedua, jangan menyala-nyalakan kitab suci agama lain. Dan ketiga, ketika lawan diskusi kita itu tidak ada ilmu, lalu dia memaki kita, jangan langsung kita ya lawan atau kita memaki, tetapi kita rangkul dan kita berikan edukasi. Karena menurut saya Pak gini, ya, debat atau diskusi itu fungsinya sangat luar biasa, ya, sangat besar. Contohnya, ketika ada diskusi seperti ini, orang Kristen bisa mengetahui tentang Al-Quran, orang Islam bisa mengetahui Bible, saling interaksi. Nah, saya sering mengatakan, ketika Anda ya mualaf, jangan sekali-sekali mengatakan Alkitab itu palsu. Jangan. Kenapa? Karena Alkitab itu ya selain ada terjemahan, ada teks asli. Ya, Perjanjian Lama dipelihara oleh orang Yahudi. Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, walaupun bahasa Yunani itu bukan bahasa kita, tetapi itu masih tetap dicetak sampai sekarang. Saya punya Alkitab bahasa Yunani. Nah, Alkitab dalam bahasa asli, ya, saya pikir adalah ya acuan yang masih searah dengan apa yang dikehendaki di dalamnya. Dan teks asli ini ya searah dengan apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul, terutama yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang gini, Pak. Kenapa orang Kristen itu sering ya menyampaikan khotbah atau berdasarkan teks terjemahan? Karena kita ini bukan di Ibrani dan bukan di Yunani. Namun saya ya menyampaikan hal mudah-mudahan didengar oleh para pendeta ya. Biar Anda ya menggali ke dalam teks terjemahan, tetapi jangan lupa sewaktu-waktu kita compare dengan bahasa asli ya, supaya kita tidak salah mengartikannya gitu. Ya, saya pikir silakan. Oke, Pak. Jangan sampai saya monolog Pak ya. Kita Enggak. saling mengedukasi ya. Yes, aman. Mungkin nanti kita
kita atur jadwalnya, kita atur temanya, biar lebih enak kita ngobrolnya ini karena kita baru baru ketemu dan baru PK, Pak ya. Ya, kalau saya sendiri menanggapi gini, Pak. Betul. Apa yang Bapak bilang tadi saya sepakat. Debat itu akan menjadi hal yang positif ketika yang pertama narasinya secara benar. Di situ kita mengedukasi, gitu. Mengedukasi maksudnya gini, kita berbicara secara benar, secara sopan, tidak untuk menghujat, tidak untuk menjatuhkan, gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini, saya nggak pungkiri Pak, di kalangan Kristen banyak juga, maupun di kalangan agama Islam banyak, gitu. Kita nggak boleh menutup mata tentang itu, betul. Banyak sekali yang ujung-ujungnya perdebatan itu, hal positifnya kita nggak dapat, kok malah jadi bahan hujat-hujatan, gitu. Akan lebih bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan di bawah ketika debat itu kita sampaikan misalnya narasinya baik, gitu. Kalau memang ada hal yang nggak masuk akal disampaikan secara baik, tapi bukan dengan ini Pak. Kadang-kadang gini, dia bertanya tentang iman kekristenan, udah dijawab. Nah, dia nggak terima, dia ingin menjelaskan isi dari Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sangat disayangkan sekali ketika berpindah agama. Banyak teman-teman juga yang dari sebelah, yang dari Kristen juga mungkin ada, gitu kan. Buka komal, kok menjatuhkan agama yang sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tema-temanya itu luar biasa sekali, menjatuhkan iman kekristenan, menjatuhkan iman lain juga, gitu. Saya nggak pungkiri, di kalangan Kristen juga ada yang seperti itu, berpindah agama dengan tujuan menjatuhkan iman sebelumnya. Harusnya ketika kita berpindah agama, yuk kita buka komal, kita bahas iman kita yang baru sebagai landasan apa? Untuk membentengi diri kita. Karena juga ada beberapa orang di luar sana yang punya alasan kenapa dia membahas Bible, kenapa dia membahas iman kekristenan sebagai landasan, sebagai dasar untuk membentengi diri. Kalau saya lebih setuju ketika kita ingin membentengi diri kita, pelajari agama kita secara benar, pelajari iman kita secara benar tanpa menjatuhkan iman lain. Contohnya, misalnya ketika saya sudah mempelajari Alkitab secara benar, orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus manusia, Tuhan Yesus itu utusan, Tuhan Yesus itu seperti apa, itu nggak akan masuk Pak. Karena apa? Saya sudah mempelajari Alkitab, saya sudah membaca Alkitab, gitu. Dan saya pede dengan iman saya, gitu. Nah, kalau menurut saya hal paling penting ketika kita ingin membentengi diri kita, pelajari agama kita secara benar, pelajari iman kita secara benar sebelum kita mempelajari iman lain, sebelum kita kutip-kutip kitab orang lain, apalagi dengan tujuan untuk menjatuhkan, gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya lupa tadi apa ya? Apa tadi? Aku lupa. Bapak tadi ngomong apa yang mau aku bantah? Sebentar. Aku lupa. Aku tadi mau ngomong apa? Cuman mungkin gini ya. Aku sepakat sama Bapak untuk hal yang pertama, tapi kita nggak boleh menutup mata juga. Masih banyak teman-teman kita di luar sana yang tiap hari buka komal, menjatuhkan iman kekristenan dan sangat disayangkan sekali. Giliran ditanya tentang imannya, nggak bisa jawab. Itu karena apa? Terlalu banyak bahas Alkitab tiap hari, gitu. Terlalu banyak bahas iman orang lain tiap hari. Giliran ditanya imannya, salah ngasih data. Itu makanya pentingnya kita mempelajari iman sendiri sebelum kita mengintervensi iman lain. Pentingnya kita mempelajari agama kita sebelum kita menghujat agama lain. Karena apa? Ketika kita sudah mempelajari agama kita secara benar, tidak akan mungkin keluar dari mulut kita untuk menjatuhkan iman lain, untuk menghujat agama lain. Gitu. Karena saya yakin di Islam juga diajarkan tidak boleh menghujat Tuhan lain. Surat Al-An'am 108. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana, bahkan ajarannya sendiri ditentang. Bilang Tuhan Yesus netek, Tuhan Yesus pakai kolor. Apakah itu tidak menghujat iman lain? Apakah itu sesuai dengan ajarannya?
Itu. Dan banyak juga orang-orang Kristen, kita diajarkan kasih. Tidak boleh juga kita, ketika ada orang menghujat iman kita, kita balas lagi untuk menghujat imannya. Nggak perlu begitu. Kita orang Kristen diajarkan kasih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu. Gitu. Ketika ada orang yang menghujat iman kita, ketika ada orang yang menghujat keyakinan kita, menghujat Tuhan Yesus, nggak perlu kita balas. Gitu. Nggak apa-apa. Semakin mereka menghujat, semakin kita yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes, maaf Pak, aku nggak bisa terima ini. Mungkin Bapak kalau ingin bernarasi silahkan tuh satu kali lagi. Cuman kita nggak usah PK karena setelah ini kita udah dulu. Nanti saya DM Bapak, saya follow Oh, akun iya, iya, Bapak. iya. Kita atur waktu ya Pak ya. Kita Iya, atur iya. waktu untuk supaya kita lebih panjang nanti. Iya, Gitu. iya. Silakan Pak. Kalau ingin bernarasi dulu silakan. Oh, iya, iya. Gini, masih ya ingin menyampaikan kenapa diskusi dan debat itu tidak bisa dielakkan. Itu bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global. Ya, gini. Ini ada hubungan ya. Kenapa para apologetik Muslim itu selalu membahas Bible? Itu ya yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Nah, mari kita melihat. Ya. Tapi sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Aman Pak. Oh, ya, gini. Yahudi kan duluan datang dari Kristen. Nah, Kristen membahas Perjanjian Lama, justru Kejadian sampai ya Maleakhi itu ditempelkan, artinya membahas ya. Lalu selanjutnya ya Kristen datang duluan daripada Islam. Seperti saya sebutkan tadi, Kristen kecenderungan membahas Perjanjian Lama. Nah, kalau demikian pasti ya Kristen tidak akan menolak ya Muslim ketika ada waktu-waktu tertentu dalam diskusi membahas hal ini. Ya, sebab ada juga Pak ya, ada pada Ali Imran ayatnya yang ke-64. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini ada ya dalil bahwa kita bisa ya, khusus para ustadz yang menyatakan diri apologetik ya, ada dalil untuk ya menyampaikan kepada ahli kitab itu. Menurut saya Pak, ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Kristen yang paham ya Bible-nya itu dalam teks asli. Disebutkan di sini biar kita memiliki satu pegangan ya antara kamu yaitu Yahudi atau Kristen dan kami Islam. Kita memiliki satu pegangan. Apa pegangan itu? Kalau kita lihat pada ya kalimat per kalimat ya, di situ kita temui bahwa ya jangan menyembah selain Allah dan jangan menyekutukan ya satu sama lain dengan Tuhan-Tuhan. Nah, ini yang diaturkan, yang disampaikan ya dalam arena debat atau diskusi itu. Jadi tidak bisa dielakkan, Pak. Muslim itu datang bukan berarti bahwa dia mampu. Memang kelihatannya ada begitu banyak para ustadz-ustadz itu ya cerdas. Banyak ayat-ayat Bible justru. Dan justru ada pendeta mengungkapkan ya rata-rata dalam diskusi apalagi membahas ketuhanan ya orang-orang Kristen tumbang. Ada seorang pendeta sampaikan gitu ya. Namun bukan masalah kalah menangnya, bukan. Tetapi memang sudah begitu karena Al-Quran itu
yang terakhir, maka ada hal-hal ya yang diatur untuk mengingatkan kepada ahli-ahli kitab itu supaya dia kembali ke dalam bahasa asli atau teks asli ya. Yes. Oke Pak, silakan. Oke. Kalau masalah Iya, ya. itu aku sepakat, kan aku bilang sama Bapak, diskusi yang baik ketika dilakukan dengan baik, dilakukan secara beradab dengan narasi yang baik, why not? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sana. Ketika diskusi itu dilakukan secara baik, gitu. Nah, saya mau menanggapi tadi Bapak ada bilang bahkan pendeta pun keok, gitu. Sekarang, Ini iya. bukan saya bilang Pak, ada seorang pendeta Yes, gitu. yang masih Emang aktif kami ya gini, Pak, sebagai ya. Kalau kami orang Kristen ini, Pak, ya, kami mau dianggap dia yang keok. menyampaikan ini. Yes. Kami mau dianggap keok seperti apapun, kami itu nggak masalah, Pak. Orang mau bilang kami nggak punya ilmu, orang mau bilang kami nggak punya data, kami nggak punya ini, tapi kami jujur, Pak, ya. Ketika orang bertanya iman kekristenan, kami tidak pernah menggunakan kitab lain untuk menjawab jawaban mereka. Yang kami pakai Alkitab. Gitu. Kami tidak pernah pakai kitab-kitab lain ketika pertanyaan tentang Alkitab. Jarang sekali dan mungkin nggak ada. Gitu. Kami misalnya ditanya Alkitab, terus kami kutip nih kitab orang lain untuk menguatkan dalil Alkitab. Nggak pernah, Pak. Karena apa? Alkitab kami sempurna. Alkitab kami tidak butuh dukungan atau support dari kitab-kitab lainnya. Bukan tidak menghargai kitab-kitab lainnya. Gitu. Enggak, gitu. Tapi kami tidak pernah ketika ditanya tentang iman kami gunakan kitab lain untuk menjawab pertanyaan itu. Yang selalu kami gunakan Alkitab untuk menjawab pertanyaan kami. Makanya kami anak-anak Tuhan pede dengan iman kami. Walaupun orang bilang kami tidak punya ilmu, kami selalu kalah berdebat. Kami tidak butuh benar di mata manusia. Yang pasti, Pak, kami butuh benar di mata Tuhan. Itu yang kami kejar. Kami tidak pernah mau benar di mata orang yang menjatuhkan iman kami. Kami tidak mau menang di mata orang yang menjatuhkan iman kami. Yang pasti kami bisa benar di mata Tuhan. Itu lebih baik gitu, buat kami, Pak. Gitu. Nah, kalau masalah debat tadi, saya ulangin lagi, nggak ada yang salah berdebat. Cuman yang jadi permasalahan itu gini, Pak. Oke lah, misalnya dalam 1 minggu, gitu kan? Dalam 1 minggu, oke, 2 hari kita bahas Alkitab, tapi nggak full waktunya. Misalnya 1 jam kita bahas Alkitab, 1 jam kita bahas iman kita, gitu. Nah, tapi yang terjadi, misalnya dalam 1 minggu itu ada 7 hari, 7 harinya dibahas Alkitab semua. Kapan kita bahas iman kita? Kapan kita memperdalam iman kita? Kalau yang kita bahas itu kitab orang lain, harusnya kita mempelajari iman kita dulu secara benar sebelum kita mempelajari kitab lain. Karena ketika saya masuk Kristen, ketika saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak pernah mempelajari kitab lain. Yang saya baca tiap hari Alkitab atau buku-buku lain yang bersangkutan tentang iman kekristenan. Karena apa, Pak? Tujuan saya masuk Kristen bukan untuk saya viral cari uang, bukan untuk saya cari koin, bukan untuk saya viral di YouTube, enggak. Tujuan saya masuk Kristen supaya saya diselamatkan Tuhan Yesus. Karena mujizat Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi saya tidak pernah mempelajari iman lain. Saya boleh baca-baca sebentar, oh ya udah. Misalnya kalau menurut saya, kok aneh ya isi kitab ini ya. Saya selalu buang pikiran saya, mungkin saya salah mengartikannya. Yang saya tanamkan di dalam hati saya, kalian yang punya kitab akan lebih paham isi dari Alkitab. Itu. Yang terpenting buat saya pelajari Alkitab, saya baca Alkitab, supaya apa? Supaya saya hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu. Kenapa kami orang Kristen, walaupun yang Bapak bilang tadi kata orang ada pendeta yang keok, tapi nggak masalah keok. Tapi kami baca, ditanya Alkitab, kami jawab melalui Alkitab. Kami tidak pernah lari dari Alkitab. Kami selalu hidup sesuai dan seturut dengan Alkitab. Kami bangga sebagai anak-anak Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak.
Itu Bapak salah satu mualaf yang sangat-sangat sopan sekali yang pernah saya jumpai, yang tidak menghujat iman kekristenan. Saya sangat Apa salut. boleh saya tinggal 2 menit saja bisa? Oke, silahkan, silahkan. Begini. Kalau saya perhatiin ya, pada Kisah Para Rasul itu ada khotbah Gamaliel. Kuncinya gini Pak, ya Anda bisa lihat sendiri Kisah Para Rasul bagian terakhir. Gamaliel menggambarkan sesuatu yang bukan dari Allah akan punah atau hilang dengan sendirinya. Dan sebaliknya, barang siapa menghalangi sesuatu yang didirikan oleh Allah berarti melawan Allah. Nah, saya perhatikan ya, jauh sebelumnya ya, Kristen itu sudah ada ya. Abad ke-7 Al-Quran itu ada dan terus menyebar kemana-mana. Memang agama di muka bumi ini ya ada ya, Buddha, Hindu, Protestan, dan Katolik. Kalau misalnya ini dipisahkan, Katolik dipisahkan dengan Protestan, maka pasti Islam di atas. Ini Islam di atas. Artinya di sini agama yang paling berkembang di muka bumi ini adalah Islam. Berdasarkan hikayat yang kita dapatkan pada Gamaliel pada kisah 5 itu, bahwa sesuatu yang berkembang itu pasti berasal dari Allah. Nah, dari segi ya kehidupan, satu-satunya ya kitab suci yang ada di muka bumi ini yang menjadi pedoman baik individual, organisasi, bahkan juga bangsa, ya termasuk bangsa Arab menjadikan Al-Quran itu pedoman. Ya, ada beberapa pakar mengungkapkan, ya mereka telah belajar ilmu hukum di mana-mana, tetapi lebih lengkap, yakni ilmu hukum, ya aturan yang dalam Al-Quran itu. Kita pasti menyaksikan. Siapa yang mengikuti ini, maka semakin berkah dan rezeki akan menimpa dia. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Dante. Saya ingin menambahkan 30 detik. Ya, tidak apa-apa. Jadi Kristen juga agama yang berkembang. Kristen menjadi agama mayoritas di seluruh dunia sampai detik ini. Gitu. Dan Kristen satu-satunya agama yang mengajarkan kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan saya yakin dan percaya suatu saat akan terjadi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lutut bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya yakin sekali suatu saat hal ini akan terjadi. Apa yang tertulis di dalam Alkitab saya bacakan secara lengkapnya. Saya minta waktu sebentar Pak ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu terima kasih banyak untuk Terima kasih Pak ya. Dante. Apa yang disampaikan oleh Bapak itu ya itu baik. Saya akui bahwa Kristen segala sesuatu oleh Yesus dan karena Yesus. Artinya tergantung dari Yesus. Tetapi Muslim dia langsung terkonek kepada Allah Tuhannya Yesus. Itulah sebabnya kami melakukan segala sesuatu. Bismillah. Ini ada hubungan segala sesuatu hanya kepada Allah. Yakni Tuhannya Yesus. Tidak masalah. Tidak masalah. Okay. Itu pendapat Bapak. Tidak masalah. Itu kan tidak ada yang salah dengan pendapat Bapak. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, suatu saat dan sekarang sudah mulai kelihatan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan nama Bapa. Markus 13 ayat 13, dan sekarang juga udah terjadi, kamu akan dibenci oleh karena namaku, yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Aku lagi tidak mau dalam ranah diskusi, Bang Nandar. Ini mau Kan? bukan berarti Itu, kehadiran aku udah mau tamu. turun ini, udah gak PK itu. Apa-apa, Pak Dance. Itu udah gak PK, ya kan? Itu jangan dinaikkan. Nanti aja. Itu. Ini udah gak PK. Emang aku udah ngomong 30 detik tadi. Ya Bang Nandar ya. Nanti mungkin aku DM lah kalau kita mau ini ya. Itu. Siap. Oke. Ya. Oke Pak Biar Dante. saling DM Pak ya. Biar Ya, nanti saling kita- DM. Kalau kalau lupa, saya lebih senang Bapak gini, Pak, juga ya. DM, kita Kalau bisa saya continue, lebih, Pak ya. yes, Bisa kalau saya continue lebih fokus, seandainya sharing. Bapak ingin PK sama saya lebih fokus kita menceritakan kebaikan agama kita masing-masing di Ya, dalam betul. kehidupan nyata. Aman. Itu. Pasti, Pak. Karena kalau kita bahas Alkitab lagi, kita bahas kitab Bapak lagi, udah banyak sekali Pak di mana-mana Pak. Ya. Kita bahas yang real aja di dalam kehidupan kita. Ya Pak ya. Nanti Ya, kita oke, siap. ini Pak ya, aku follow Bapak ya. Nanti follow Ya, back ya, aja. Kita saling follow, Pak, atur ya. waktunya, kita atur temanya. Ya, Ya, Pak ya. oke. Ya, Nanti selamat DM, malam. Pak. Saya DM. salut sama Bapak. Bapak salah satu mualaf yang sangat sopan, tidak pernah menjatuhkan iman Ya. kekristenan. Saya juga baru kali ini mendapatkan lawan bicara ini ya memiliki ilmu ya, selain bijaksana ya dan sopan dan tidak pernah menjelekkan agama lain. Saya salut Pak, Terima kasih. pertahankan. Saya juga salut sama Bapak. Terima kasih Pak. Pertahankan sebagai seorang mualaf yang tidak menjatuhkan iman lain. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Nanti kita atur waktunya Pak ya. Gitu ya. Seperti saya sama blokir permanen ya. Kita atur waktunya. Dan Ya, saya juga oke. izin diskusi kita tadi tayang di YouTube saya besok Pak ya. Saya izin ya. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Malam Pak ya. Oke teman-teman, itulah ya, aku baru kenal sama Pak Dante, cuman luar biasa. Beliau sangat sopan, beliau sangat menghargai sekali, dan saya sangat menghargai beliau. Salah satu mualaf yang sopan yang pernah saya dengarkan beliau, gitu, nggak masalah. Tapi beliau sopan, kita harus akuin itu teman-teman. Walaupun masih ada comot-comot Alkitabnya, nggak masalah, tapi beliau sangat sopan narasinya dibandingkan yang lain. Kita akui, dan saya baru pertama ketemu seperti itu. Gitu. Host, kamu belum tahu Dance. Aku akan menilai seseorang dari yang aku lihat aja. Gitu. Ketika dia berdiskusi dengan saya, ketika dia bernarasi dengan saya. Gitu. Karena saya tidak mau berpikiran positif, berpikiran negatif dulu dengan seseorang, karena saya belum tahu juga beliau seperti apa, saya akan tetap berpikiran positif.